Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gianto Pardede. Nah, untuk tema kali ini saya akan membahas pertanian berkelanjutan. Apa sih pertanian berkelanjutan itu, teman-teman? Nah, pertanian berkelanjutan itu adalah pendekatan inovatif dalam menghasilkan makanan dan bahan baku yang mempertimbangkan lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, tujuannya dari pertanian berkelanjutan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber daya alam yang saat ini tanpa kita merusak kemampuan dari suatu lahan atau suatu kita sebut saja bumi ini untuk memenuhi kebutuhan generasi untuk di masa yang akan mendatang. Nah, pendekatan ini menekankan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Itu. Adapun tujuan dari pertanian berkelanjutan ini ada tiga, ada konservasi sumber daya alam, yang artinya pertanian berkelanjutan ini dapat membantu menjaga sumber daya alam yang terbatas seperti tanah, air, dan energi. Itu mencakup praktik seperti pengurangan penggunaan air agar kita lebih hemat dan tidak boros air, teman-teman. Kemudian ada ketahanan pangan. Sistem pertanian berkelanjutan ini menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk populasi dunia yang kian terus melonjak, berkembang seperti itu, teman-teman. Ini tuh melibatkan praktik meningkatkan produktivitas tanaman serta diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan cuaca atau hama. Nah, sistem pertanian berkelanjutan ini sangat bagus ya teman-teman ya, digunakan untuk diversifikasi agar mengurangi risiko gagal panen. Soalnya gagal panen itu sangat merugikan petani dan masyarakat, teman-teman. Kalau kerugian kita nggak bisa makan tentunya, seperti itu. Kemudian ada kesejahteraan sosial. Pertanian berkelanjutan ini bukan hanya tentang tanaman dan hewan, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial, teman-teman. Jadi ada interaksi antar manusia gitu. Untuk bagian sosial ini, pertanian berkelanjutan bisa meningkatkan taraf hidup petani ya teman-teman. Ini tuh mencakup aspek seperti pemerkayaan perempuan di pertanian, distribusi yang lebih adil dari manfaat pertanian, bisa dari pendidikannya, bisa dari akses yang lebih baik ke sumber daya pertaniannya, seperti itu teman-teman. Dengan memprioritaskan kesejahteraan sosial, pertanian berkelanjutan tentu saja menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, dengan mencapai ketiga tujuan ini, pasti pertanian berkelanjutan berperan penting dan menjawab seluruh masalah-masalah lingkungan yang melibatkan lingkungan pangan dan masyarakat yang tadi itu ya teman-teman. Masalahnya ini tuh sangat penting sebagai pendekatan untuk memastikan pertanian tidak hanya memberikan kebutuhan pangan. Nah, kemudian ada penerapan teknik pertanian berkelanjutan. Itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, itu tuh sebenarnya langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencapai pertanian yang lebih ramah lingkungan ya teman-teman. Ada pun penerapan teknik itu ada 3 ya teman-teman. Yang paling utama seperti pengelolaan hama alami. Apa sih itu? Nah, metode ini melibatkan pemanfaatan predator alami dan metode biologis untuk mengendalikan hama tanaman. Nah, misalnya kita menggunakan insekta nih teman-teman. Insekta itu kan bisa digunakan sebagai pemangsa seperti ladybug. Nah, itu bisa digunakan untuk mengendalikan serangga yang merusak tanaman tanpa perlu pestisida kimia. Jadi kita nggak perlu pestisida lagi untuk mengendalikan hama ya teman-teman. Kemudian ada penggunaan pupuk organik. Pupuk organik ini berasal dari bahan alami seperti kompos, teman-teman. Pupuk kandang atau sisa tanaman juga bisa sebenarnya. Nah, itu digunakan untuk meningkatkan suburan tanah dan memberikan nutrisi yang lebih untuk tanah dan tanaman agar kualitasnya bagus ya teman-teman. Kemudian ada pengolahan air yang efisien. Nah, menggunakan air ini sangat penting teman-teman. Kita tuh nggak boleh boros sebenarnya, nggak boleh. Ini kita tuh harus cermat dan hemat.
Jadi menggunakan sistem irigasi yang efisien itu sangat penting dari penggunaan teknologi irigasi yang cermat itu seperti irigasi tetes atau irigasi berdasarkan kebutuhan untuk menghemat air dan mengurangi pemborosan. Kemudian ada penerapan kontol. Kemudian ada keuntungan dan manfaat dari pertanian berkelanjutan. Nah, adapun keuntungan dan manfaat dari pertanian berkelanjutan sangat banyak ya teman-teman. Kita lihat di sini ya, sebagai poin pertama ini ada mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dengan mengandalkan metode pengolahan hama yang tadi dan teknik organik, pertanian berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan kita kepada pestisida dan bahan kimia tentunya. Dan bahan organik tadi juga membantu kita untuk meningkatkan kesuburan tanah tentunya. Kemudian ada mengurangi erosi tanah dan pencemaran air. Seperti penanaman penutup tanah itu dapat mengurangi irigasi yang efisien dan pengelolaan limbah yang bijaksana ya teman-teman. Kemudian membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pertanian berkelanjutan membantu memelihara keseimbangan ekosistem dan mendukung keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode seperti agroforestry dan praktik penanaman yang berkelanjutan. Pertanian ini menciptakan lingkungan yang lebih ramah untuk lingkungan dan flora dan fauna. Ada meningkatkan kualitas dan keamanan pangan yang tadi kita sebutkan. Pertanian berkelanjutan itu menjamin makanan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada pendukung ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Ini tuh pertanian berkelanjutan sangat memungkinkan, sangat berperan dalam pengelolaan sumber daya dan produksi pangan agar menciptakan lapangan kerja dan komunitas pertanian. Kemudian ada kesadaran dan komitmen kesadaran tentang praktik pertanian berkelanjutan untuk sepakat mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang lebih baik agar mendapatkan keuntungan-keuntungan yang kita sebutkan tadi, teman-teman. Kemudian ada tantangan dalam menerapkan pertanian berkelanjutan, teman-teman. Tantangan itu apa aja sih? Yang pertama itu ada perubahan perilaku, diperlukan kesadaran dan komitmen semua pihak untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Yang kedua, ada biaya awal yang tinggi, penerapan teknologi dan inovasi berkelanjutan membutuhkan investasi awal yang besar. Kemudian ada yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Inovasi dalam pertanian berkelanjutan itu apa aja sih? Itu ada pertanian vertikal seperti kita pada gambar, yaitu penanaman untuk memaksimalkan produksi dalam area yang terbatas ya teman, sangat bagus sekali. Kemudian ada pertanian berbasis teknologi menggunakan sensor dan sistem otomatis untuk mengoptimalkan produksi dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada hidroponik. Ini pakai tanah ya teman-teman, untuk menggunakan air. Teknik ini menggunakan larutan nutrisi yang berat. Yang ketiga ada kebun sayuran Sekisui di Jepang menggunakan teknik hidroponik dan penggunaan air yang efisien. Nah, peningkatan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai pertanian berkelanjutan diperlukan upaya terus-menerus dalam meningkatkan praktik pertanian dan teknologi yang digunakan. Dalam kartu ini, kita akan menjelajahi beberapa strategi inovatif yang
yang dapat membantu meningkatkan keberlanjutan pertanian secara keseluruhan. Kemudian, manfaat lingkungan dari pertanian berkelanjutan. Wah, ini sangat bagus sekali, teman-teman. Pertanian berkelanjutan ternyata sangat bermanfaat untuk lingkungan. Ini itu sangat bagus sekali. Pertanian berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan yang signifikan. Dapat membantu keseimbangan ekosistem, meminimalkan dampak negatif terhadap tanah dan air, serta melestarikan keanekaragaman hayati. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Pertanian berkelanjutan ini adalah solusi yang tidak hanya mendukung keseimbangan lingkungan, tetapi juga menyediakan makanan berkualitas tinggi dan menciptakan keadilan sosial. Dukung dan ikut serta dalam pertanian berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.